Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bersua kembali dalam kajian rutin membahas akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu alaihim ajmain. Saya modifikasi beberapa referensi yang akan kita bahas pada malam hari yang penuh berkah ini, yaitu yang pertama menggunakan kitab Hadhihi Aqidati, Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaati yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Kemudian referensi yang kedua Sarhu Usuli Sunnah lil Imami Ahmad, penulisnya sama dengan yang disebutkan tadi, ditambah beberapa kitab tafsir, tafsir At-Tabari, kemudian tafsir As-Sa'di dan tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahumullahu ta'ala. Al-imanu bi ru'yati wal misaq. Ahlus sunnah wal jamaah, Rasulullah dan para sahabat mereka beriman Allah itu bisa dilihat di akhirat, dan juga percaya adanya mitsaq. Mitsaq itu perjanjian antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala wa u'minu bi anna al-mu'minina, orang-orang yang bertauhid diyakini yarawna rabbahum ayanan, benar-benar melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka, bi absarihim, melihat dengan mata kepala. Mata itu ada dua, ada mata batin, ada mata kepala. Sebagaimana kita mendengar, ketika kita mendengar suara, itu yang mendengar telinga kepala. Tapi ketika kita mendengar bisikan setan, itu bukan telinga kepala, tapi telinga batin. Ya kan? Tiba-tiba ada pikiran kotor gitu ya. Nah, itu adalah bisikan dari jin qarin. Dan sebaliknya, ketika kita ada bisikan untuk mengajak kepada kebaikan, itu adalah malaikat qarin. Dan ilmu itu yang akan memilih mana bisikan yang akan kita ikuti. Orang yang semakin banyak ilmunya, semakin mudah dia memilih, begitu ya. Allah SWT di akhirat nanti akan bisa dilihat dengan mata kepala, yarawnahu fi mauqifil qiyamah, di hari kiamat. Adapun di dunia
Tidak ada yang sanggup bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Musa alaihissalam ketika beliau meminta untuk ditambah keimanannya, yaitu ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melihat gunung. Kalau gunung itu masih berada di tempat, kamu akan sanggup melihat saya. Ketika Allah menyingkap sedikit saja kepada gunung, gunungnya hancur meledak, Nabi Musa mati. Ya, kemudian dihidupkan kembali. Ya, bisa dicek dalam surat Al-Baqarah ya. Yarawna ba'da nuhulihim al-jannata, dan juga Allah SWT akan dilihat oleh penduduk surga. Jadi syaratnya Allah itu bisa dilihat hanya satu saja. Apa? Mati dalam keadaan bertauhid. Mati tidak membawa dosa syirik. Ya. Berarti orang yang mati belum bertobat dari syirik, dia selama-lamanya tidak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu seperti apa yang menciptakan dia menjadi manusia. Sementara orang yang bertauhid nanti akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersingkap keindahan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat Al-Qiyamah, wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang yang bertauhid pada hari itu, yaitu ketika di surga, berseri-seri, bergembira, ya, merasakan nikmat indahnya melihat Allah, bahkan lebih nikmat dari fasilitas yang ada di surga, karena memandang Allah SWT sebagai Tuhannya. Wa qad tawatarotil ahadisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annal mu'minina yarawna rabbahum fil qiyamati wa fil jannati kama jaa fi sahihaini min hadisi Jarir ibni Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis mutawatir. Ya, hadis mutawatir itu hadis yang datang dari Rasulullah SAW yang disampaikan secara bersamaan oleh orang-orang yang sikoh, yang terpercaya kejujurannya, ketakwaannya, tidak pernah dusta, ya, tidak melakukan dosa besar, ya, tidak pernah zina, tidak pernah jadi maling, tidak pernah jual barang yang tak jelas, ya, jujur, sikoh, akhlaknya, ketakwaannya, ya, sikoh. Mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Di antara syarat-syaratnya selain sikoh, selain terpercaya, ketakwaannya, yang menyampaikan minimal 10 orang, ya, dari awal sampai akhir, dari pertengahan sampai akhir sanad itu minimal 10 orang. Dan biasanya redaksinya sami'tu, aku mendengar, sami'na, kami mendengar, ra'aitu, aku melihat, ya, ra'aina, kami melihat, dan seterusnya. Dalil yang pertama, hadis riwayat Bukhari nomor 7436, bunyi teks hadisnya, innakum, sesungguhnya kalian di sini siapa? Para sahabat. Satarawna rabbakum, akan melihat Allah SWT Tuhan kalian. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kama tarawna hadza, sebagaimana kalian bisa melihat matahari. La tudumuna fi ru'yatihi, tidak bersikut-sikutan. Luas, ya. Mau dari arah mana saja bisa.
Wa fil lafdhin la tudahuna fi ru'yatihi. Hadis yang kedua sama riwayat Bukhari nomor 573, kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihat Allah. Hadis yang ketiga, hadis riwayat Imam Muslim nomor 183, ya semuanya dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Hal tudarruna fi ru'yati syamsi, apakah kalian berdesak-desakan ketika melihat matahari bidohiroti di siang hari, sohwan dalam keadaan cerah, laisa ma'aha sahab, yang tidak ada awan mendung? Tentu jawabannya ya mudah untuk melihat. Ini adalah keyakinan Nabi Muhammad dan para sahabat secara umum. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang tidak percaya Allah itu bisa dilihat di hari kiamat dan di surga, maka dia ahli bid'ah wal furqah. Ahli bid'ah wal furqah, lawan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ahli bid'ah itu bukan dilihat dari tampilan jenggot dan tampilan celana cingkrang, bukan ya. Ya ini salah paham ini ya. Bahkan di masjid ini ada satu orang, saya nggak tahu ya, nggak perlu saya sebutkan lah. Ya dia nggak mau mendengarkan ceramah saya karena dianggap bukan ahlu sunnah, karena tidak direkomendasikan oleh gurunya. Ya, nanti mudahan Pak Ketua bisa ya, bisa memberikan nasihat. Kalau jadi pengurus Masjid Al-Qurban ya paling tidak datang lah ya. Kan gitu ya, konsekuensinya begitu. Jangan kemudian karena tidak direkomendasikan gurunya dan mau datang. Karena dia punya keyakinan selain gurunya bukan ahlu sunnah. Dan saya pun pernah merasakan di posisi seperti itu dulu. Dulu awal-awal ngaji seperti itu. Kalau bukan gurunya, kalau tidak direkomendasikan gurunya, itu bukan sunnah. Ya. Di luar kelompoknya bukan sunnah. Di luar kelompoknya ahli bid'ah. Padahal saya sudah cingkrangan ini, sudah jenggotan ini. Apalagi yang tidak jenggotan dan tidak cingkrangan, udah langsung ponis bukan sunnah. Ya, itu sempit di dalam memahami ahlu sunnah. Ahlu sunnah kalau kita baca ulama abad kedua ketiga, bukan masalah jenggot dan celana cingkrang, bukan masalah cadar, bukan. Disebutkan dalam kitab Ushulus Sunnah, Sarhu Ushulus Sunnah lil Imami Ahmad bin Hanbal, karya Syekh Abdul Aziz Ar-Raji, halaman 51. Saya punya kitabnya. Dan saat ini sedang dibahas di Masjid Al-Mukhlisin, Komplek Ari Karya Indah 7 Jalan Ampera. Iklan ya, iklan gratis. Yaitu kelompok ahlu bid'ah, diantaranya Mu'tazilah. Mereka memahami hadis tidak sebagaimana dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat. Kata di dalam hadis yang dibacakan tadi, satarauna itu fi'il madhi, ya, satarauna, kalian akan melihat. Para sahabat jumlahnya ratusan ribu, tak ada satupun yang mengubah kata satarauna dengan sata'lamuna, enggak ada. Sementara Mu'tazilah disebutkan dalam kitab Sarhu Ushulus Sunnah lil Imami Ahmad mengganti kata satarauna dengan sata'lamuna. Jadi bunyinya adalah sesungguhnya kalian akan mengetahui Tuhan kalian pada hari kiamat. Ya, makanya sering sekali para mubalik, para khatib ya menyampaikan apa? Ya, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Ya, sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Petunjuk Nabi Muhammad
menerjemahkan satarawna itu maknanya engkau akan melihat, bukan engkau akan mengetahui. Nah, inilah kelompok Mu'tazilah. Mereka tak percaya Allah bisa dilihat di hari kiamat atau di surga. Jadi kalau kita mengikuti akidah Mu'tazilah, Allah tidak akan bisa dilihat. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat tidak ada perbedaan. Allah itu bisa dilihat pada hari kiamat dan ketika di surga. Khusus untuk orang-orang yang bertauhid. Ya, jadi orang yang berbuat syirik itu memang rugi ya. Pertama dia disiksa, dikepung, dipanggang, dan dia tidak tahu siapa yang menyiksanya. Kalau kita dikasih nikmat, orang yang bertauhid ya, mudah-mudahan kita semuanya bertauhid ya. Ya, bukan berarti kita mentazkiyah diri sendiri ya, tidak ya. Mudah-mudahan kita semuanya bertauhid. Orang yang bertauhid ya, selain dia dikasih surga, dia juga dikasih kesempatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wa u'minu bil misaki alladzi akhadahu Allah taala min Adama wa dzurriyyatihi wa annahu haqqun. Berikutnya Rasulullah dan para sahabat mereka adalah orang-orang yang percaya adanya perjanjian misak yang diambil oleh Allah SWT, Nabi Adam dan keturunannya. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri. Kemudian Allah mengatakan, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami telah lengah terhadap hal tersebut. Kalau kita periksa dalam tafsir para ulama, ya, tafsir para ulama yang mudah untuk dipahami dan tersedia secara online, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tafsir secara online bisa dibuka yang sudah diusahakan oleh kerajaan Saudi Arabia. Yang pertama tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, Al-Baghawi, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di. Ini urutan-urutan dari yang paling tua sampai yang paling muda. Ya, At-Tabari itu abad keempat. Kemudian abad berikutnya ya Al-Baghawi, dua-duanya dari Iran, dari Persia. Al-Qurtubi dari Spanyol, Ibnu Katsir dari Suriah, As-Sa'di dari Saudi Arabia. Ya, ternyata ahli tafsir dari 5 ini yang 4 dari luar Saudi Arabia, yang 1 dari Saudi Arabia. Jadi tidak mesti ahli tafsir itu dari Arab Saudi, terkadang dari luar Arab Saudi. Imam Bukhari itu bukan orang Arab Saudi, ya, orang Rusia. Ya. Allah sanggup memberikan karunia ilmu kepada suku manapun yang Allah kehendaki sebagai ahli ilmu. Disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, bisa dicek sendiri. Saya tadi crop ya. Fa inna Allah ta'ala fatara ibadah ala dinil hanifi al-qayyimi fa kullu ahadin fahuwa maqturun ala dzalika walakinnal fitrata qad taghayyara wa tabaddala bima yatra'u 'alaiha minal aqaidi al-fasidati walihada qalu bala syahidna. Saya terjemahkan, sungguh Allah menciptakan jin dan manusia di atas agama yang lurus dan mulia,
yaitu agama Islam. Setiap manusia sudah ditanamkan, sudah difitrahkan di dalam jiwanya. Ya, jadi hukum asal akidah manusia semuanya bertauhid, semuanya mukmin asalnya. Ya, akan tetapi fitrah yang suci tersebut bisa tagoyar, bisa berubah, bisa tabaddal, bisa berganti bima yatra'u 'alaiha minal aqaidil fasidati, karena pengaruh dari akidah-akidah yang rusak, akidah Yahudi, akidah Nasrani, Majusi, dan akidah agama yang lainnya. Ya, bisa dicek sendiri dalam tafsir As-Sa'di surat Al-A'raf ayat 172. Kita cek dalam tafsir At-Tabari dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, yang seorang tabi'in. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatihim adama min duhurihim qala aqarrat al arwahu qabla an tukhlaqa ajsaduha. Ya. Tafsir ayat yang menyebutkan ketika Allah mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah roh manusia dari tulang punggungnya Nabi Adam, diusap keluar semua. Jadi kita ini semua dengan datuk kita, dengan orang tua kita sama diciptakannya, yaitu roh. Jadi kita dengan bapak kita di alam roh itu lahirnya sama. Diusap punggungnya Nabi Adam keluar. Ya. Cuman saya nggak tahu namanya siapa. Ya. Di alam roh ini kita sih namanya siapa nggak tahu. Kita kan dikasih nama setelah lahir ke dunia. Kadang sudah lahir ke dunia pun diganti karena sakit-sakitan. Jadi dulu kita di alam roh kita nggak tahu namanya siapa. Ya. Dan kita bersebelahan dengan siapa juga nggak tahu. Apakah saya bersebelah dengan Pak Mustafa, dengan Pak Dini juga nggak tahu. Ya, yang jelas Nabi Adam diusap punggungnya, ruhnya keluar semua keturunannya. Dan Nabi Adam, ruhnya Nabi Adam dan ruh keturunannya itu berjanji sebelum mereka dikeluarkan ke dunia. Nah, ini di alam roh, ya, berdasarkan tafsir Imam At-Tabari. Wa fi sahihain disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrati, setiap bayi yang dilahirkan itu di atas fitrah, maksudnya di atas tauhid. Ya, sehingga sepakat para ulama, anak kecil yang belum balik, belum dibasah, belum menstruasi, wafat, dia pasti masuk surga. Ya. Adapun anak orang kafir, para ulama berbeda pendapat. Saya lebih cenderung kepada yang ini. Jadi anak orang kafir, anak orang muslim, pokoknya dia mati masih anak-anak, dia pasti masuk surga. Karena dia wafat dalam keadaan masih bertauhid. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu, kedua orang tuanya lah yang merusaknya. Yuhawidani, ya, menjadi Yahudi, wa yunassirani, menjadi Nasrani, wa yumajisani, menjadi Majusi, dan seterusnya. Ya. Beruntunglah kita lahir dari rahim seorang ibu muslimah. Ibu kita tidak merusak. Bersyukur kita kepada orang tua kita. Ya. Bersyukur kepada orang tua kita. Lalu kemudian kenapa kok sampai sekarang kita nggak ingat? Padahal dulu pernah berjanji di alam roh, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah sesembahanmu? Bala syahidna, ya kami telah menyaksikan. Ya. Memang betul kita lahir ke dunia, kita lupa, nggak pernah ingat lagi. Untuk dijadikan ujian dunia ini,
diutuslah Rasulullah, diutuslah para sahabat, diutuslah para tabi'in, diutuslah para ulama, diutuslah para dai sampai ke tangan kita. Dibacakan surat Al-A'raf ayat 172 bahwa kita itu dulu di alam roh, semua manusia itu tidak ada yang berbuat syirik, semuanya bertauhid dan sudah berjanji untuk tidak mempersekutukan Allah SWT. Jadi dakwah tauhid ini adalah mengembalikan keyakinan manusia yang sudah lupa kembali kepada keyakinan asal dahulu di alam ruh. Cuman kita yakin gak? Itu aja masalahnya. Yakin gak dengan surat ini? Sama seperti kita perjanjian jual beli ya, atau kita punya hutang piutang. Perasaan saya nggak punya hutang sama kamu. Ada, mana buktinya? Ini ada tanda tangannya, ada materainya. Kok saya nggak bisa ingat ya? Tapi ini ada buktinya. Kamu nggak bisa ngelak. Sama kan kayak gitu kan? Ya, ketika dalam persidangan misalnya si tertuduh ya membantah, enggak, saya nggak mencuri, ya, saya tidak mengambil. Berani sumpah kamu? Ini ada suratnya ini, bentuk CCTV, ya, wah nggak bisa ngelak lagi dia. Ada buktinya, audiovisual, ya. Bedanya Al-Quran itu auditori, ya, pendengaran yang diawetkan dalam bentuk kertas, diawetkan dalam bentuk digital, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk hafalan orang yang hafal Quran. Kita yakin gak dengan bukti ini? Gitu ya, gak bisa ngelak lagi kita. Kalau kita orang yang beriman, walaupun kita tidak ingat di alam roh, yakin 100%. Dulu kita pernah berjanji di hadapan Allah SWT. Boleh dicek dalam tafsir surat Al-A'raf, tafsir At-Tabari, saya bacakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan kepada Abul Qasim, muridnya, wa akhadha, tafsir dari alastu bi rabbikum bala syahidna, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian roh Nabi Adam dan keturunannya mengatakan, ya kami bersaksi. Maksud dari kalimat ya kami bersaksi adalah wa akhadha minhum al-misaqo an ya'buduhu. Allah mengambil perjanjian dari rohnya Nabi Adam dan anak keturunannya agar menyembah Allah saja. Wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu janji seluruh roh manusia dan roh para jin, ya, untuk tidak berbuat syirik. Tinggal kita yakin atau kurang yakin, ya. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan keimanan kita, menguatkan cara hidup kita, bahwasanya hidup kita hanya untuk menyempurnakan keyakinan kita bahwa kita dahulu adalah orang-orang yang bertauhid. Kemudian di dunia ini kita diuji sehingga kita lupa, dan nanti keluar dari alam dunia ini kita akan ingat kembali. Ya, tadi disebutkan dalam ayatnya, apa bunyinya tadi? Inna kunna an hadza ghafilin, ya, antaqulu, agar kalian tidak mengatakan lagi nanti di hari akhirat kami termasuk orang yang lalai. Enggak, karena sudah ingat kembali. Karena alam akhirat bukan alam ujian. Ya, sudah tahu kunci jawabannya. Oh iya ya, ingat ya. Sudah bukan ujian lagi. Ya, sekarang ini lagi di alam ujian. Kita susah untuk mengingatnya, ya. Tapi sudah ada bocoran, ya. Al-A'raf ayat 107. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada diskusi.